penting bagi oligarki, ya. Tapi bagi orang Papua mungkin tidak gitu. Karena kita diperhadapkan dalam satu hari untuk menentukan orang yang sudah ditunjuk oleh Jakarta itu sendiri melalui partai politiknya, dan kita dipaksa untuk deal. Sementara kami tahu bahwa orang itu akan mengorbankan kami. Gitu ya, katakanlah kota kosong yang menang, ya kan? Nah pada akhirnya juga pemerintah pusat nanti akan menunjuk PJ untuk memimpin di wilayah yang bersangkutan gitu. Nah artinya kita akan berputar di situ-situ aja gitu loh. Nah, tidak menjawab akar persoalannya gitu. Nah, mungkin yang bisa menjawab akar persoalan solusinya menurut Bang Ama mungkin seperti apa gitu. Langsung kita yang yang terakhir itu soal kapasitas pemilihnya sendiri. Dan kalau kita melihat keempat variabel per hari ini, sebetulnya kita tidak punya dasar untuk berharap, ya. Tetapi orang Latin bilang begini ya, dum spiro spiro, selama saya masih bisa bernafas, saya masih bisa berharap. Pemilihan kepala daerah sering disebut-sebut sebagai ajang yang bisa menentukan arah pembangunan politik dan ekonomi di suatu wilayah. Menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi dan otonomi daerah, pilkada digadang-gadang mendorong semangat otonomi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pilkada 2024 berlangsung di tengah berbagai tantangan dan krisis multidimensi, mulai dari krisis lingkungan hidup, krisis keanekaragaman hayati, krisis iklim, lesunya ekonomi, berbagai masalah sosial, hingga krisis demokrasi. Para elit politik sibuk berkoalisi dan bernegosiasi demi kepentingan kelompok, sehingga rasanya sulit berharap mereka betul-betul berjuang dan berpihak pada rakyat. Sejumlah riset seperti dari IMF dan World Bank menunjukkan bahwa krisis iklim memperparah ketimpangan ekonomi global yang sudah ada. Laporan Bank Dunia bahkan memperkirakan pada 2030, jumlah orang miskin bisa bertambah sekitar 68 hingga 135 juta orang karena perubahan iklim. Dampak krisis iklim ke perekonomian negara juga nggak main-main. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memaparkan, berdasarkan perhitungan Bappenas, Indonesia rugi 544 triliun rupiah pada 2020 hingga 2024 akibat krisis iklim. Maka dengan ini, kita tidak bisa meninggalkan pembahasan soal krisis iklim dalam konteks pilkada dan pembangunan daerah. Halo Sobat Lingkungan, kali ini kita akan membahas tentang pilkada, khususnya pilkada di Jakarta dan juga di tanah Papua bersama para narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Dari sini ada Kakak Ambrosius Mulaid, aktivis muda Papua. Halo. Kemudian ada Jenny Sirait, juru kampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia. Halo Kakak Putri, halo teman-teman. Kemudian ada Bang Rusmadia Maharudin atau biasa dipanggil Bang Kecang ya. Bang Kecang adalah juru kampanye Future for Papua Greenpeace Indonesia. Juru kampanye hutan untuk Future for Papua Greenpeace Indonesia. Halo Mbak Putri, halo Sobat Lingkungan. Oke, dan yang terakhir ada Bang Herman Suparman atau Bang Arman ya, Bang Arman. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Selamat datang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Oke, Sobat Lingkungan, sejak tahun 2005, Indonesia itu kan mengadopsi pilkada langsung sebagai bagian dari upaya penguatan demokrasi dan juga sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, perubahan sistem pilkada dari yang sebelumnya lewat DPRD dan menjadi pilkada langsung ini kan juga merupakan buah dari perjuangan reformasi 1998. Pilkada langsung menjadi titik penting dalam kemajuan demokrasi dan juga karena memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada pemimpin daerah dan memberikan ruang yang lebih besar untuk masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam proses politik, begitu. Saya ingin tanya ke Bang Arman terlebih dulu nih, setelah melewati 4 kali pilkada langsung dan kita akan menempuh pilkada langsung yang kelima gitu, mengamati hasilnya selama 19 tahun ini, menurut Bang Arman, sebenarnya seberapa besar pilkada langsung ini berkontribusi pada pembangunan di daerah? Ya, sebetulnya kalau bicara normatif ya, pilkada itu sungguh-sungguh mengawal satu
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik gitu. Karena kalau kita bicara pemerintahan daerah itu kita bicara dua komponen sebetulnya, bicara kepala daerah dan juga DPRD. Nah, artinya pilkada sebagai satu kontestasi untuk memilih dan memilah calon-calon kepala daerah itu sebetulnya untuk mendapatkan kepala-kepala daerah atau di sisi legislatif DPR-DPD yang punya kapasitas tapi juga integritas gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman sobat-sobat lingkungan melihat gitu ya di Undang-Undang Pemda, tujuan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah itu secara historis kan sebetulnya satu bentuk catatan kritis terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di era Orde Baru, di mana pada masa itu semua keputusan terkait dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran itu diputuskan oleh Jakarta dan seringkali tidak match dengan kebutuhan atau konteks masalah yang dihadapi oleh setiap daerah. Sehingga cita-cita awalnya adalah dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ini sebetulnya pertama itu memperkuat demokratisasi lokal, di mana masyarakat atau warga di daerah itu bisa memilih secara langsung kepala-kepala daerahnya, kemudian terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, proses penganggaran, proses penyusunan kebijakan, bahkan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kebijakan dan juga program. Gitu ya. Jadi demokratisasi lokal. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Karena semakin jauh rentang jarak dari Jakarta, tentu itu juga semakin membuat kebutuhan ruang masalah itu semakin abu-abu. Nah, dengan pemerintahan daerah di era desentralisasi ini kita harapkan negara itu semakin lebih dekat dengan kebutuhan, dekat dengan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah gitu. Nah, berkaitan dengan desentralisasi politik tadi, itu sebetulnya dengan pilkada ini, kenapa kita katakan tadi penting secara normatif, karena itu sebetulnya ruang secara struktural bagi masyarakat dengan semua kelompok, semua kategori itu untuk menentukan kepala daerahnya 5 tahun ke depan. Gitu ya. Dan dari catatan kami selama ini dari 500-an sekian kabupaten, kota dan provinsi sebetulnya ada catatan-catatan baik dengan hasil pilkada itu. Ada beberapa daerah yang berhasil melahirkan kepala-kepala daerah yang kami sebut dengan kepala daerah transformatif. Tapi itu hanya sepersekian persen dari 500-an sekian kabupaten kota gitu ya. Artinya memang masih banyak pekerjaan rumah sebetulnya ke depan untuk menata pilkada ini agar dia tetap pada satu nilai bahwa dia itu betul-betul penting untuk membawa daerahnya minimal 1 atau 2 langkah lebih baik dari sekarang di 5 tahun ke depan gitu. Itu yang kita lihat. Satu lagi untuk Bang Herman sebelum kita bergeser ke teman-teman yang lain, tadi kan ada desentralisasi begitu ya yang sebenarnya itu memungkinkan pemerintah daerah itu punya kewenangan-kewenangan tadi ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan tadi di beberapa bidang pelayanan publik, kemudian tadi ada desentralisasi politik dan yang lainnya begitu. Tapi kita tahu juga bahwa sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya itu mempreteli kewenangan pemerintah daerah gitu ya, Bang Arman. Misalnya kalau di pasal-pasal UU Ciptaker itu ada kewenangan pengelolaan pesisir itu yang kemudian ditarik, pemberian perizinan, juga kewenangan untuk memastikan ketaatan restorasi misalnya dari perusahaan yang beroperasi di suatu daerah. Ini kalau kita bicara konteks lingkungan gitu. Nah, dengan adanya undang-undang yang tadi semangatnya sebenarnya bertolak belakang gitu ya dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi, apakah kita bisa yakin bahwa sebenarnya otonomi daerah itu masih ada gitu dan masih relevan, Bang Arman? Sebetulnya gini ya, ini catatan besar terhadap 5 tahun terakhir Pak Jokowi sebetulnya. Karena kami lihat arus balik desentralisasi itu atau resentralisasi itu sangat menguat 5 tahun terakhir loh itu. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan juga sebetulnya ada di beberapa undang-undang yang lain ya, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah gitu ya, Undang-Undang yang terkait dengan ASN, Undang-Undang Desa juga sebetulnya itu aroma resentralisasinya itu begitu kuat sampai kami mengatakan Undang-Undang Pemda sekarang itu tinggal kerangkanya karena sudah diambil oleh undang-undang sektoral dan menurut kami ini satu bentuk pengkhianatan besar terhadap agenda reformasi gitu ya, karena sebetulnya di agenda reformasi itu kita sudah meyakini bahwa dengan desentralisasi itu efektivitas pelayanan demokratisasi lokal itu bisa diperkuat gitu ya. Nah sekarang dengan ketidaksabaran pemerintah pusat, mereka itu dengan seenaknya menarik kewenangan gitu ya. Tadi
tinggal kerangkanya nih kayaknya undang-undang Pemda. Saya mau ke Kak Jenny. Kalau ada undang-undang Cipta Kerja tadi dan beberapa undang-undang sektoral lain yang kayaknya wataknya kan resentralisasi gitu. Dan kalau bicara konteks Jakarta, ada juga undang-undang DKJ gitu yang disahkan Presiden Jokowi mantan Presiden Jokowi ya di penghujung pemerintahannya. Yang kayaknya juga memperkuat tuh kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur Jakarta. Nah, kalau menurut Kak Jenny, gimana sih sebenarnya nanti dampak undang-undang DKJ ini gitu dalam pemerintahan daerah di Jakarta? Iya, sebenarnya kurang lebih sama, setuju sebenarnya sama Bang Arman tadi yang menyatakan bahwa di akhir pemerintahan Jokowi itu kerap kali di 5 tahun terakhir gitu ya, ada upaya resentralisasi yang sangat kuat yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya lewat Undang-Undang DKJ yang disahkan di bulan April tahun ini gitu ya. Kalau dilihat di konstruksi Undang-Undang DKJ sendiri, sebenarnya ada tujuan bagaimana Jakarta dikelola setelah dia tidak lagi menjadi ibu kota gitu ya. Adapun sebenarnya yang diatur di situ secara spesifik adalah bagaimana kemudian apa yang dibangun di Jakarta, gampangnya ya, apa yang dibangun di Jakarta, apa yang dikelola di Jakarta itu sinkron dengan apa yang pusat mau. Secara kasar begitu. Karena di Undang-Undang DKJ sendiri diatur wilayah aglomerasi. Sebenarnya kalau ngomongin wilayah aglomerasi, ini udah pembicaraan dan diskusi yang panjang, puluhan tahun wilayah aglomerasi itu dibicarain gitu. Jakarta, Jabodetabek dulu ya, kita ngomongin aglomerasi di Jabodetabek, terus kemudian di Undang-Undang DKJ ada Jabodetabek Jur begitu ya. Jakarta, Bogor, Depok, apa lagi tuh? Tangerang, Bekasi, Cianjur terakhir gitu. Itu kemudian diatur di situ. Yang dipermasalahkan sebenarnya bukan wilayah aglomerasinya, bahwa diskusi itu dan bagaimana pola pemerintahan di Jakarta itu bisa diatur dengan wilayah-wilayah tersebut, bersama-sama dengan wilayah-wilayah tersebut, itu satu hal. Tapi bagaimana kemudian kewenangan pusat harusnya tetap dibatasi di situ. Hal lainnya adalah kalau kita lihat di pasal 55 ayat 3 Undang-Undang DKJ, dikatakan di situ bahwa yang menunjuk ketua dari Dewan Aglomerasi ini adalah presiden. Gitu. Jadi dia bukan dipilih, tapi dia ditunjuk oleh presiden. Jadi katakanlah kita punya kepala daerah di wilayah Jabodetabek Jur tersebut gitu ya. Masing-masing punya kebijakan, lalu kemudian disinkronasi sama Dewan Aglomerasi. Dewan Aglomerasinya ini bagaimana mereka mensinkronasi, dia harus sesuai nih tiap wilayah kebijakannya, tapi juga harus sesuai sama pusat. Siapa yang memutuskan itu sesuai atau tidak adalah orang yang ditunjuk sama presiden. Kalau dari situ kita bisa bilang gitu bahwa pusat ini mau menguasai wilayah aglomerasi ini sebenarnya karena orang yang ditunjuk adalah orangnya presiden gitu, bukan orang yang ditunjuk langsung gitu. Dari situ juga kita bisa lihat bahwa ada upaya untuk mengkebiri sebenarnya kewenangan dari pemerintah daerah dengan upaya sinkronasi tersebut. Ada poin soal transportasi, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan banjir, pengelolaan air minum, pengelolaan B3 dan limbah, infrastruktur wilayah, penataan ruang, dan energi. Ini kan kita bisa lihat ya bahwa poin-poin ini nih ada 5, 6, 7, 8 atau 9 poin ini adalah poin-poin yang sentral dalam pembangunan kota gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa tujuannya adalah bagaimana pusat bisa mengendalikan hal-hal sentral di wilayah aglomerasi ini gitu. Dari situ kita bisa lihat betapa semangat dari Undang-Undang DKJ ini adalah menarik kewenangan daerah kepada pemerintah pusat begitu. Tadi ini ya sejalan ya, ada kesamaan watak antara sejumlah undang-undang yang keluar dalam 5 tahun terakhir ini gitu ya. Nah kalau tadi ada undang-undang Cipta Kerja, terus ada undang-undang Minerba yang ditambahkan Bang Arman, ada undang-undang DKJ. Saya mau ke Kakak Ambro nih. Kalau bicara Papua nih, kan ada undang-undang Otsus ya gitu. Nah apakah undang-undang Otsus sebenarnya bisa cukup membentengi Papua dari tadi keinginan pemerintah untuk membuat apa yang terjadi di Papua itu harus jalan dengan pemerintah pusat, maunya pusat, atau sebenarnya sama aja, pemerintah juga tetap kelakuannya sama tuh, ingin semua itu sejalan sama kemauan pusat itu. Gimana? Apakah undang-undang Otsus cukup membentengi Papua dari keinginan pemerintah pusat? Karena kan khusus nih, namanya aja otonomi khusus gitu. Baik, terima kasih. Sebenarnya secara praktek itu di Papua itu ada dua undang-undang yang diberlakukan ya. Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Otsus. Di dua kewenangan yang sama. Misalnya Undang-Undang 23 dia mengatur tentang misalnya urusan wajib, kemudian
soal desentralisasi tadi, ada juga soal kebijakan-kebijakan lainnya itu dibahas juga di Otsus, misalnya soal pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang kategorinya masuk dalam urusan wajib. Gitu. Jadi pemberlakuan ini pemerintah provinsi sendiri bingung. Jadi yang menjadi dasar hukum dalam kebijakan misalnya soal pendidikan ini mau gunakan Otsus atau mau Undang-Undang 23 gitu. Ini dua aturan yang tumpang tindih di Papua. Gitu. Dalam konteks misalnya kalau dalam konteks Otsus seharusnya Undang-Undang 23 itu dibawa, diadopsi dalam Otsus secara kekhususannya. Tapi itu tidak terjadi. Misalnya dalam konteks apakah Otsus dapat memproteksi kebijakan pusat di Papua, saya pikir sampai saat ini belum ada. Karena kita lihat saja setiap izin yang keluar misalnya dari Kementerian Kehutanan soal lingkungan atau eksploitasi emas dari Kementerian Minerba itu tidak pernah berpatokan pada undang-undang Otsus. Justru Otsus ini jadi korban ketika karena adanya tumpang tindih tadi. Misalnya kalau Otsus mengatur soal fiskal tadi, mungkin orang Papua bisa atur sumber daya alamnya sendiri, kemudian bayar pajak ke negara. Tapi justru sebaliknya, pemerintah pusat mengeluarkan izin tanpa mempertimbangkan undang-undang Otsus dan lainnya. Ini akan jadi problem di lapangan ketika masyarakat adat melakukan protes diperhadapkan dengan aparat dan sebagainya. Kemudian ada stigma bahwa ketika masyarakat adat melakukan protes nanti dibilang bahwa ini separatis dan sebagainya untuk sebagai alat pendidikan ke orang Papua. Jadi problem dalam implementasinya itu sangat terjadi dan juga isi pasalnya. Oke, Otsus tidak memproteksi Papua dari kemauan pemerintah pusat gitu ya, yang misalnya dalam kebijakan sumber daya alam, kebijakan-kebijakan yang ekstraktif begitu. Saya ingin Bang Kecang, mungkin Bang Kecang bisa timpali gitu tadi penjelasan dari Kakak Abro gitu ya, masih dalam konteks Otsus. Kalau di Otsus, di Undang-Undang Otsus itu kan sebenarnya ada pasal yang mengatur misalnya ketika bicara perekonomian yang bersumber dari sumber daya alam itu harusnya memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan pelestarian lingkungan gitu. Tapi tadi kalau dari penjelasan Kakak Ambro ternyata tidak gitu. Nah, catatan Bang Kecang dan Greenpeace itu seperti apa? Sebenarnya realita yang terjadi gitu, Bang. Ya, nah sebenarnya kalau kita lihat di dalam pasal 63 Undang-Undang Otsus itu menyebutkan penekanan kepada pembangunan berkelanjutan di Papua. Artinya kalau kita lihat Undang-Undang Otsus itu sudah memberikan ruang, ya kan, bagaimana pembangunan di Papua itu sudah memikirkan keberlanjutannya ke depan. Nah, tindak lanjut dari Undang-Undang Otsus ini itu oleh pemerintah provinsi itu dilakukan lewat melahirkan regulasi sebagai turunan dari Undang-Undang Otsus. Nah, kita lihat misalnya kayak Provinsi Papua Barat. Nah, itu mereka sudah memiliki yang namanya Perdasi nomor 10 tahun 2019. Nah, ini terkait dengan keberlanjutan tadi gitu. Nah, penekanan dari Perdasi ini itu adalah bagaimana menempatkan konservasi itu sebagai sentral atau pusat dari setiap perencanaan pembangunan di Papua Barat gitu. Nah, di sisi lain Papua Barat juga memiliki deklarasi Manokwari. Di mana di sana ada komitmen untuk mempertahankan 70% hutan di wilayah Papua Barat gitu ya, sebagai wilayah konservasi gitu. Nah, hanya saja kembali kelemahannya itu adalah pemerintah pusat itu tidak mengakomodir ya kebijakan tata ruang di daerah tadi itu di dalam kebijakan tata ruang nasional. Nah, seharusnya pemerintah kan kalau memang mendukung gitu kan, itu kan harusnya diakomodir itu tata ruang di Papua Barat dan Papua tadi ya gitu kan ke dalam kebijakan tata ruang nasional. Nah, namun kenyataannya kan tidak gitu. Ini artinya apa? Artinya kita melihat bahwa pemerintah pusat itu masih ingin mengatur gitu ya tanah Papua gitu. Meskipun Papua sudah memiliki undang-undang otonomi khusus yang notabene-nya harusnya ini menjadi pegangan bagi masyarakat Papua atau pemerintah Papua untuk bisa mengatur diri mereka sendiri sehingga mereka bisa mewujudkan Papua yang lebih baik ke depan. Gitu. Nah,
dengan realita kayak gitu ya, seberapa besar sebenarnya peluang kepala daerah atau calon kepala daerah nanti itu ya, kalau mereka terpilih, peluang mereka untuk mengambil kebijakan yang berbeda itu masih ada nggak sih gitu? Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada kan mereka mungkin butuh membuat terobosan-terobosan gitu. Kita bisa bilang memang peluangnya tidak sebesar itu gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada upaya resentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat dan kita harus clear ya bahwa sebagian besar pendanaan daerah itu masih berasal dari APBN gitu. Jadi bisa dibilang bahwa posisi politik yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan apa yang bisa dia ambil dan bagaimana pusat bisa mengintervensi atau tidak gitu ya. Maksudnya intervensi pusat itu akan sangat dipengaruhi pada sikap pemerintah daerahnya, termasuk diantaranya soal anggaran begitu mudahnya. Itu yang kemudian terjadi. Penglihatanku secara menyeluruh memang agak sulit gitu, tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya, karena kalau dilihat lagi begitu ya di beberapa daerah misalnya ada daerah-daerah yang punya sumber, kalau kita ngomongin, karena aku percaya bahwa uang cukup mengatur begitu ya, uang cukup mengatur, perputaran uang di daerah itu cukup mengatur seberapa besar kewenangan dari pemerintah daerah. Ada beberapa daerah yang punya sumber keuangannya sendiri atau sumber daya alamnya sendiri yang pusatnya ada di situ. Papua salah satunya. Kalau katakanlah Papua punya otonomi secara yang benar-benar kuat ya di daerahnya terkait dengan keuangan daerahnya, aku pikir pemerintah pusat bungkam juga gitu karena sumber kekayaannya ada di situ, bos gitu. Kalau di Jakarta sendiri, Jakarta justru malah sangat kuat gitu posisi pemerintah daerahnya. Kenapa aku bilang posisi pemerintahnya sangat kuat? Hasil riset terakhir menunjukkan, data terakhir menunjukkan bahwa 70% perputaran uang di seluruh Indonesia itu masih ada di Jakarta. Di perputaran ekonomi di Jakarta itu di Indonesia itu masih ada di Jakarta. Jadi sebegitu kuat sebenarnya posisi Jakarta secara ekonomi begitu ya. Dari situ aja pemerintah daerah punya kewenangan nggak? Kasar-kasarnya punya kewenangan yang taring yang cukup kuat nggak kepada pemerintah pusat? Punya, karena perputaran uangnya 70% di Indonesia ada di Jakarta gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa pemerintah daerah bisa bilang, oh gue nggak mau nih lo melakukan ada kebijakan ini, oh gue nggak mau ada kebijakan itu, oh gue maunya ada kebijakan ini, gue maunya ada kebijakan itu. Pemerintah Jakarta di Jakarta itu punya kewenangan yang cukup kuat karena apa? Sumber uangnya ada di Jakarta, perputaran uangnya ya gitu. Itu ada di Jakarta gitu. Itu mungkin gambarannya ya. Sulit tapi masih mungkin. Sulit tapi masih mungkin. Iya. Bang Arman. Ya, sebetulnya ini sebelum masuk ke sana saya tertarik mengomentari yang sebelum tadi soal Otsus Papua itu ya. Benar kata Bang Amro tadi, karena kalau kita bicara desentralisasi atau otonomi, panglimanya itu di kewenangan. Kita tidak bisa mengatakan saya punya otonomi kalau saya tidak punya kewenangan. Persis itu yang dialami oleh teman-teman di Papua gitu. Pemerintah daerah maksudnya. Karena kalau kita bandingkan dalam proses implementasinya, otonomi Papua itu, Otsus Papua itu lebih banyak terkait dengan misalnya mereka itu punya alokasi anggaran Otsus itu 2,25% dari platform DAU katakanlah ya. Kemudian mereka diperuntukkan untuk 1%-nya untuk pemberdayaan masyarakat Papua, kemudian 1,5-nya itu untuk misalnya kesehatan. Tetapi di sisi kewenangan, dia itu persis sama dengan provinsi-provinsi yang lain. Gitu ya. Artinya sebetulnya Papua itu tidak punya kewenangan khusus juga. Kalau di DKI Jakarta, saya bandingkan dengan DKJ juga gitu ya. Di DKI dulu, di undang-undang yang sekarang sebetulnya masih berlaku gitu ya. Dia itu punya urusan-urusan yang dikhususkan untuk Jakarta. Tapi praktiknya, misalnya lingkungan hidup, praktiknya sama juga dengan Provinsi Banten, Jawa Barat gitu ya. Nah, sedikit berbeda dengan undang-undang DKJ gitu. Di undang-undang DKJ itu ada beberapa urusan di pemerintah pusat itu yang diambil oleh pemerintah DKJ ke depan gitu ya. Di sekitar 15 atau 6 urusan pemerintahan gitu ya. Dan kita harapkan sebetulnya ke depan, kalau kita bicara Otsus Papua, ya itu kita bicara kewenangan. Misalnya, sekarang di Undang-Undang Pemda itu sektor kehutanan, perikanan, kelautan, itu perkebunan, itu ada di kewenangan provinsi gitu ya. Tidak ada di kewenangan kabupaten kota. Nah, kita harapkan derajat kewenangan di sektor kehutanan, perkebunan, dan juga kelautan itu disetarakan dengan derajat kewenangan yang ada di level pemerintah pusat. Di sisi belanja, pemerintah daerah itu bahkan mereka mengatakan, kami sebenarnya sudah tidak punya ruang lagi untuk berinovasi karena sudah ditetapkan dengan sistem in-marking atau mandatory spending tadi itu. Bayangkan, belanja pegawai itu maksimal 30%.
Belanja infrastruktur minimal 40% minimal ya. Nah, di luar undang-undang itu, di Undang-Undang HKPD, di PMK, Peraturan Menteri Keuangan, bahkan sudah diatur juga persentase tertentu untuk belanja gaji P3K, sarana dan prasarana kelurahan, infrastruktur. Artinya, lebih dari 100% sebetulnya mandatory spending itu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Gitu ya. Sehingga sebetulnya teman-teman calon-calon kepala daerah sering berkelakar begini juga. Nggak ada guna juga sebetulnya kita cari barang ini ya, karena sudah ditentukan oleh pemerintah pusat gitu. Oke, nah kewenangan apa sebenarnya yang dibutuhkan ke Kakak Ambro ya, pemerintah daerah di Papua gitu. Kalau kita bicara dalam konteks isu di Papua ini kan ada masalah pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak kepada masyarakat Papua. Nah, seharusnya pemerintah daerah tuh punya kewenangan apa nih menurut Kakak Ambro untuk memproteksi agar kepentingan masyarakat adat itu tetap dikedepankan gitu dan dihormati dan dipenuhi? Terima kasih. Yang pertama itu revisi OTSUS itu harus dilakukan ulang. Kenapa dilakukan ulang? Karena revisi OTSUS yang kedua ini dilakukan tanpa ada keterlibatan rakyat Papua. Jadi ketika ada yang pemerintah pusat bilang bahwa kami kasih OTSUS ke orang Papua, sementara orang Papuanya tidak dilibatkan membahas apa dia punya kepentingan dan apa dia punya kebutuhan. Jadi isi OTSUS hari ini itu tidak memihak ke orang Papua. Yang pertama misalnya rekrutmen gubernur. Undang-undang OTSUS sebelumnya mengatur bahwa yang berhak untuk mencalonkan diri sebagai gubernur itu orang asli Papua ras Melanesia. Setelah direvisi dan atas rekomendasi atau orang non Papua yang tinggal di Papua, tapi berdasarkan rekomendasi masyarakat adat. Jadi siapa saja orang di luar Papua dia punya hak untuk ketika mendapatkan rekomendasi misalnya dari LMA atau Dewan Adat atau masyarakat adat yang mana, begitu, kelompok yang mana. Begitu. Karena di Papua ini kan banyak 270-an lebih suku. Gitu. Ini akan memunculkan konflik perpecahan dan konflik horizontal. Jadi sebenarnya itu kekhususannya itu kita bisa lihat di situ, tapi justru rusak. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu penunjukan Kapolda maupun Pangdam. Berdasarkan Undang-Undang OTSUS itu gubernur yang punya wewenang untuk menunjukkan atau menunjuk. Tapi pada praktiknya tidak. 21 tahun implementasi OTSUS di Papua, Jakarta yang menentukan gubernur maupun Pangdam. Misalnya pengiriman militer hari ini, yang punya hak untuk misalnya ketika wilayah tidak aman dan lain sebagainya itu berdasarkan konsultasi gubernur. Karena dia yang punya wilayah. Gitu. Itu tidak jalan. Misalnya OTSUS juga tadi soal apakah dia punya peraturan umumnya, dia membahas soal masyarakat hukum adat. Gitu. Mulai dari pasal ketentuan umum nomor 12 sampai 23. Seharusnya dia turunannya itu misalnya di Provinsi Papua itu mereka punya satu peraturan berdasar khusus untuk masyarakat hukum adat. Dan di dalamnya itu ada membahas soal wilayah, kemudian soal ekonomi dan sebagainya. Misalnya pemerintah pusat mengeluarkan izin investasi di Papua, apakah mereka berpatokan pada undang-undang OTSUS atau tidak? Begitu. Misalnya dari kementerian. Karena secara peraturan perundang-undangan undang-undang OTSUS lebih tinggi ketimbang peraturan pemerintah maupun kementerian. Tapi praktek ini tidak dilakukan dalam konteks otonomi khusus tadi. Pasca revisi undang-undang OTSUS itu rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke itu kan mereka terkonsolidasi diri dan melakukan protes dan menolak OTSUS bahwa kontrak Papua dengan Indonesia hari ini sudah selesai. Artinya pintu masuk itu bisa menjadikan untuk bagaimana pemerintah pikir bagaimana partisipasi rakyat Papua. Dia menganggap bahwa Papua bagian dari NKRI, harusnya kan bukan ruang itu. Itu tidak dilaksanakan juga. Justru MRP yang lahir dari undang-undang OTSUS itu sendiri, mereka dikriminalisasi dengan alasan pasal makar kan di Merauke gitu. Pasca mereka lakukan rapat dengar pendapat. Dan revisi OTSUS yang kedua itu tidak melibatkan orang Papua gitu ya. Benar. Dan revisi OTSUS dan perpanjangan OTSUS itu dilakukan atas evaluasi BIN, Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Bappenas. Nah, pusat semua itu. Iya pusat semua, bahkan DPR RI
gitu. Dan prosesnya waktu itu kilat sekali ya? Ya, prosesnya paling kilat dan revisi OSU itu dilakukan untuk kepentingan pemekaran di Papua. Dan hari ini Papua dipecahkan jadi 6. Jadi dalam konteks ketika kami bilang mau bangun Papua, 2 provinsi itu kecil dan kami bisa hemat anggaran, misalnya. Misalnya kabupaten mana, misalnya Kabupaten Ayang, PHD-nya kecil, kita kasih gabungkan. Supaya pembangunan SDM dan SDA-nya itu merata. Justru kok dipecahkan Papua gitu. Ini ada kepentingan apa? Kemudian proses pembangunan jalan trans Papua. Orang Papua merasa bahwa ini politik penjajahan yang negara lakukan di Papua. Iya, pemerintah kan berdalih pemecahan atau kalau bahasa pemerintah itu pemekaran gitu. Pemekaran itu untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi, juga memperpendek tadi fasilitas pelayanan publik gitu ya, jalurnya biar lebih cepat. Menjawab nggak itu Kakak Ambro? Orang Papua itu bukan pengangguran, jadi dia harus bikin pemekaran di Papua. Ini kan konteks kebijakan yang tidak pas ya. Orang Papua kan dalam konteks bisa bilang kalau orang Papua mau maju dan sebagainya. Satu hal saja misalnya, pemerintah pusat cabut kontrak Freeport, suruh orang Papua yang keluar sendiri kemudian bayar pajak ke negara. Misalnya mau bangun orang Papua ini, itu satu. Izin-izin investasi di Papua itu cabut kemudian suruh orang Papua yang kelola. Dalam konteks hari ini sudah 40 tahun Freeport masuk di Papua, bahkan izin-izin misalnya kelapa sawit di Korindo, kemudian LNG Tangguh di Bintuni, tidak ada orang Papua situ, satu orang pun. Misalnya dia jadi direktur atau pemegang saham, pengambil keputusan atau kebijakan strategis gitu ya Bang. Justru yang mendapatkan beneficial ownership ini kan orang luar Papua. Jadi kami hanya disogokkan bahwa ini kami lakukan pemekaran ini demi pembangunan orang Papua. Justru itu kami merasa bahwa ini shelter kolonialisme. Kemudian Jokowi dia bilang bahwa ini orang Papua tidak maju, jadi bikin jalan Trans Papua. Sebelum ada pemekaran ya, dia bangun jalan Trans Papua. Orang Papua tanya, ini jalan Trans Papua untuk siapa? Jalan dibangun untuk akselerasi investasi, misalnya dari Merauke naik Bovendigul, jalur investasi kelapa sawit tadi. Dari Wamena bangun ke Randuga, investasi misalnya Blok Warem, yang hari ini pemerintah lelang dan wacanakan. Bangun jalan dari Nabire sampai Dayai Dogiai, investasi pengamanan investasi Blok Wabu, di mana ada penempatan militer dan hari ini orang Intan Jaya mengungsi. Dan hasil riset dari teman-teman Indonesia Bersihkan itu kan dibahas Haris dan Fathia dan dikriminalisasi. Kemudian jalur dari Nabire dibangun untuk ke Sorong. Ini kan akselerasi untuk misalnya di Sorong yang ada selain wilayah Kek dan juga investasi batu bara, gas dan sebagainya. Untuk menghubungkan jalur itu lanjut juga ke Raja Empat untuk soal nikel. Jadi jalan ini dibangun untuk pengamanan investasi itu, bukan orang Papua. Selain jalan dibangun ketika investor-investor ini masuk mengisi jalur sepanjang jalur itu, orang Papua terminggirkan dan termarginalisasi. Dan itu akan terjadi. Problem ya dalam 5 tahun terakhir ini bahwa pembentukan undang-undang itu nggak cuma substansinya yang bermasalah, tapi juga secara formalnya juga tadi ya tidak ada partisipasi bermakna dari masyarakat, dari publik secara luas begitu. Nah, sedikit mengenai pemecahan wilayah tadi ya, sebenarnya apakah kalau dalam konteks kita bicara lingkungan, kita bicara soal hutan, apakah pemecahan wilayah itu sebenarnya untuk memuluskan gitu ya rencana pemerintah untuk misalnya melepaskan lebih banyak kawasan hutan di tanah Papua untuk tadi investasi atau seperti apa, Bang Kecang? Iya, makanya ada indikasi ke situ gitu ya. Jadi jangan salahkan kalau kita berasumsi bahwa di balik pemekaran itu ada kepentingan tertentu di situ gitu. Nah, lagi-lagi ini kita kaitkan lagi dengan keluarnya undang-undang Cipta Kerja itu gitu ya. Bagaimana pemerintah ingin melakukan percepatan investasi gitu ya, mengundang investor sebanyak-banyaknya, dan implikasinya adalah yang tidak dipikirkan pemerintah itu konsekuensi terhadap dampak lingkungan dan keberadaan masyarakat adat di tanah Papua. Kita tahu bahwa tidak ada sejengkal tanah pun di Papua yang tidak milik marga. Makanya muncul statement bahwa Papua bukan tanah kosong gitu ya. Nah, yang menjadi kelemahan paling mendasar dalam proses kebijakan di negeri ini itu adalah
tidak melibatkan masyarakat dalam melahirkan sebuah policy gitu. Ini menjadi persoalan mendasar. Hampir semua. Ambil kita contoh misalnya terkait dengan proyek strategis nasional yang di Merauke, ya kan? Itu tidak ada sama sekali komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dengan masyarakat adat setempat, ya kan? Padahal kita tahu bahwa masyarakat adat lebih dulu ada di sana, bahkan sebelum negeri ini terbentuk gitu. Nah harusnya kan komunikasi itu terbangun. Ada sosialisasi, ada konsultasi, ya kan? Bahkan kalau memang negara menghargai keberadaan masyarakat adatnya, ya kan? Mereka harus mengedepankan prinsip FPIC itu, ya kan? Proses yang membangun kesepakatan tanpa paksaan itu, Pak, gitu. Iya. Nah artinya apa? Mereka harus mendengarkan, ya kan? Apakah masyarakat setuju atau tidak dengan proyek strategis nasional yang akan dibangun gitu. Publik di rakyat Indonesia menganggap bahwa kebanyakan Jokowi pulang balik Papua, kemudian menganggap bahwa Papua itu baik-baik saja begitu. Sebenarnya banyak problem yang terjadi kemudian tidak diadvokasi atau tidak dibicarakan oleh kita semua, bahkan rakyat Indonesia. Saya pikir dengan konteks cerita tadi soal partisipasi yang bermakna tadi, soal pembangunan dan sebagainya itu, tanpa ada keterlibatan masyarakat adat, kemudian pemerintah yang menonjol pada politik praktis ini, saya pikir merugikan kami orang Papua, konteks kebijakan dan sebagainya. Nah ini kami sangat butuh teman-teman luar juga harus bicarakan soal ini. Ini bukan soal pembangunan dan sebagainya, tapi ada masalah lain yang harus pemerintah lihat. Ya. Kak Jenny, kita dengar dari tadi Bang Kecang juga Kakak Ambro itu ada begitu banyak masalah di Papua gitu ya, pembangunan ala pemerintah yang ternyata tidak menjawab persoalan dan kebutuhan. Kalau di Jakarta, Kak Jenny, ini kan Jakarta sekarang masih ibu kota atau enggak membingungkan ya statusnya, tapi masih. Tapi ini letaknya di pusat gitu ya, pernah menjadi pusat, masih menjadi pusat gitu. Apakah problem-problem seperti itu juga ada sebenarnya, tadi masalah kebijakan yang ternyata tidak menjawab persoalan gitu, apalagi kalau dalam konteks lingkungan dan iklim gitu. Kak Jenny silahkan. Iya, kalau ditanya apakah itu terjadi di Jakarta atau tidak, iya. Sebenarnya gini, dalam pengambilan kebijakan ada satu prinsip yang harusnya diambil oleh pemerintah atau dipegang oleh pemerintah, yaitu meaningful participation. Meaningful participation itu Mahkamah Konstitusi mengkategorisasikan atau membuat indikatornya tuh dalam beberapa hal. Yang pertama, mendengarkan pendapatnya seperti apa, pendapat warga seperti apa. Yang kedua, mempertimbangkan pendapat warga seperti apa. Yang ketiga adalah menerima dan atau menolak gitu ya, pendapat warganya seperti apa. Gampangnya begitu. Ketika dia menolak atau dia menerima, dia pun harus memberikan alasan yang layak. Perintahnya Mahkamah Konstitusi begitu ya dalam putusannya. Harus memberikan alasan yang layak kenapa kemudian pertimbangan atau situasi tersebut atau pendapat tersebut ditolak atau diterima gitu. Itu harus disampaikan dengan benar. Di Jakarta itu tidak terjadi gitu ya. Di Jakarta, satu, selain soal resentralisasi, kebijakan daerahnya juga tidak dibuat berdasarkan situasi yang meaningful participation tadi itu gitu. Ngomongin soal isu lingkungan dan krisis iklim, hasil riset Greenpeace yang terbaru, kami baru keluarkan di Agustus kemarin gitu, itu menunjukkan bahwa situasi pemulihan lingkungan dan penanganan krisis iklim, baik dari sudut pandang mitigasi maupun adaptasi, itu tidak melibatkan masyarakat terdampak. Gitu. Sama sekali tidak melibatkan masyarakat terdampak. Kenapa demikian? Kebijakan-kebijakan yang diambil itu pada akhirnya diorientasikan pada investasi atau eksploitasi pembangunan. Gitu. Misalnya saja kebijakan yang mau diambil terkait dengan tanggul laut atau NCICD atau apalah bahasanya, tanggul-tanggul di pinggir laut itu gitu ya. Apakah pernah ditanyakan kepada nelayan-nelayan di pesisir Jakarta, tanggul laut itu dibutuhkan atau tidak? Gitu. Apakah pernah ditanyakan kepada nelayan-nelayan atau katakanlah masyarakat di coastal communities di Jakarta, pinggiran Jakarta, utara Jakarta misalnya, apakah tanggul laut pendek yang selama ini dibangun itu sudah menolong situasi lingkungannya atau tidak? Gitu. Kan selalu dibilang misalnya tanggul laut itu dibangun untuk tujuan mengurangi banjirop. Pertanyaannya, banjirropnya hilang nggak?
gitu. Itu nggak pernah ditanyakan sama warga gitu. Atau misalnya kita bicara lagi situasi lainnya soal penggusuran paksa yang dilakukan kian masif, terus-menerus, masih masif sampai hari ini di Jakarta. Mereka dipindahkan ke wilayah-wilayah pinggir Jakarta. Warga Rusunawa Marunda misalnya, mereka digusur secara paksa, dipindahkan ke rusun yang katanya hidupnya akan lebih sejahtera, tapi ternyata rusun itu dibangun di samping stockpile batu bara, bongkar muat batu bara. Bagaimana mereka tiap hari rebutan nafas antara oksigen dan debu batu bara gitu. Mereka pernah nggak mereka ditanya, kami mau bangun ini ya di tempat tinggalmu, kira-kira kamu mau dipindahkan kemana ya, atau kamu mau digeser, atau kita mau gimana ini tempatmu gitu. Pernah nggak ditanyain? Nggak pernah gitu. Wilayah lainnya misalnya di kita tadi ngomongin utara, kita ngomongin selatan sekarang. Wilayah paling, kalau katanya anak selatan tuh anak-anak paling gaul, wilayah paling luar biasa kaya raya begitu ya. Warga Pancoran misalnya, Pancoran Buntu, hari ini mereka masih bertarung ruang hidup, kondisi lingkungan yang layak, air bersih yang mereka juga nggak bisa dapetin, sampai hari ini sulit untuk mereka dapetin, pengelolaan sampah yang buruk. Karena apa? Karena wilayahnya, tempatnya mau dibangun untuk kepentingan BUMN tertentu yang masih berkaitan sama pusat gitu. Jadi kalau ditanya pernah nggak dilibatkan masyarakatnya? Enggak. Dari situ kita bisa tahu bahwa kebijakan pembangunan hari ini di Jakarta itu diorientasikan pada investasi. Nggak beda jauh sama Papua. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah eksploitasi dari pembangunan itu sendiri, yang justru malah mendegradasi situasi lingkungan. Hari ini Jakarta 14% wilayahnya ada di wilayah ada di bawah wilayahnya ada di bawah permukaan air laut. Pertanyaannya, ketika eksploitasi pembangunan dilakukan gitu ya, apakah itu akan naik 14% itu? Enggak, justru malah lebih buruk. Ditambah lagi dengan dampak krisis iklim di kota gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa tadi selain kebijakan publiknya diarahkan pada kepentingan investasi dan eksploitasi pembangunan, tapi juga nggak pernah melibatkan masyarakat terdampak yang harusnya paling didengar dalam upaya tadi ya, pembangunan, pemulihan lingkungan, adaptasi dan mitigasi krisis iklim itu sendiri. Oke. Terakhir Kak Jenny, ini kan tadi ada problem sebenarnya dalam pemerintahan daerah, kemudian ada problem dalam otonomi daerah juga, otonomi khusus kalau konteks Papua. Nah, karena kita mau pilkada nih sebenarnya, seberapa penting untuk dibahas nih pilkada? Seberapa relevan pilkada dengan sebenarnya ada begitu banyak masalah tadi di pemerintahan daerah? Sebenarnya seberapa penting pilkada masih penting gitu ya. Kenapa? Karena satu, itu ruang setidak-tidaknya selemah-lemahnya iman, itu ruang demokrasi yang paling terlihat gitu ya bagi warga hari ini gitu. Sekali lagi, selemah-lemahnya iman, kalau ada iman yang lebih kuat mungkin akan lebih bagus gitu. Jadi selemah-lemahnya iman itu ruang demokrasi yang bisa kita rebut hari ini, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kewenangan pemerintah daerah meskipun nggak terlalu banyak, sedikit banyak, itu masih punya taring lah gitu ya untuk menentukan kebijakan daerah. Yang ketiga, setidaknya ini kondisi yang lebih baik daripada kepala daerahnya ditunjuk sama pusat, karena nanti makin sentralisasi gitu, makin mundur lagi gitu. Itu mungkin yang menurutku kalau ditanya seberapa penting pilkada hari ini, masih penting dan masih relevan untuk, menurutku masih penting dan masih relevan untuk tetap jadi ruang bagi warga. Oke. Bang Gacang, pertanyaan yang sama. Ya, sebagai sebuah sistem dalam demokrasi, pilkada ini tentu sangat penting ya Pak ya, karena memang bisa menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pemimpin yang tentunya diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Nah, hanya saja memang dalam proses memilih tentu harus bisa memilih pemimpin yang lebih tepat gitu ya. Dan ini bisa dilihat dari bagaimana visi, misi dan program yang mereka canangkan. Karena ketika mereka terpilih nanti, visi, misi, dan program ini akan menjadi landasan mereka membuat kebijakan di dalam RPJMD mereka gitu. Nah, jadi ini masih sangat penting. Nah, apalagi dalam konteks Papua gitu ya, yang notabene-nya calon-calon kepala daerahnya itu adalah anak adat gitu ya, orang asli Papua, karena memang itu diakomodir di dalam Undang-Undang Otsus gitu ya, pasal 12 gitu. Nah, artinya jadikan pilkada ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk ya kalau bisa mungkin melakukan kontrak politik gitu ya, dengan masing-masing calon,
untuk bisa menjawab apa yang menjadi persoalan yang masih dihadapi oleh masyarakat, terutama kalau di Papua itu ya terkait dengan konflik masyarakat dengan perusahaan gitu ya, kemudian masih ada persoalan HAM gitu ya, nah, termasuk juga terkait dengan economic justice gitu. Itu. Sedikit Kaput, mungkin ini juga pilkada setidak-tidaknya itu bisa jadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan sikap politiknya, bukan hanya memilih apa yang mereka calon kepala daerah seperti apa yang mereka sudah pelajari, mereka pahami bahwa oh ini yang paling baik begitu, tapi juga mengambil sikap politik untuk membangun gerakan politiknya sendiri. Misalnya memilih untuk tidak memilih atau membangun kekuatan politik alternatif dari warga, itu mungkin ya. Memilih kota kosong gitu ya. Misalnya. Nah, Pak Amro, tapi singkat saja, mohon maaf waktunya terbatas. Apakah pemilu ini penting untuk orang Papua? Mungkin penting bagi oligarki, iya. Tapi bagi orang Papua mungkin tidak gitu. Karena kita diperhadapkan dalam satu hari untuk menentukan orang yang sudah ditunjuk oleh Jakarta itu sendiri melalui partai politiknya, dan kita dipaksa untuk deal. Sementara kami tahu bahwa orang itu akan mengorbankan kami. Selain perspektif otus yang maksudnya menjadi penghormatan terkait misalnya pencalonan orang non Papua yang harusnya itu memberikan hak politik kepada orang asli Papua, itu tidak terjadi. Karena kayak Merauke, Pak PJ, Pak Apollo sendiri itu dia peranakan. Misalnya kayak di Papua Pegunungan, itu Pak John Tabo itu peranakan. Papua Barat kemarin itu jadi konflik ketika dari LMA mengeluarkan rekomendasi untuk pengangkatan salah satu calon, dan konflik antara masyarakat Moi dengan orang-orang di Tamrau. Jadi sebenarnya itu banyak problem-problem yang sudah muncul sehingga tadi kasih alasannya persoalan seperti tadi. Ketika saya pikir ada kebijakan alternatif yang mungkin pemerintah siapkan satu kota kosong. Jadi lihat di situ, kita bisa lihat apakah pilihan politik masyarakat itu bisa mau memilih atau mau memilih kota kosong gitu. Itu jadi evaluasi kebijakan pemerintah hari ini dalam konteks pemilu kada. Tidak hanya jadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan untuk setiap 5 tahun, tapi mereka juga bisa akomodir aspirasi politik dengan menentukan pilihannya itu. Iya, sedikit menanggapi Mbak Putri. Singkat saja Bang Gejala. Iya. Jadi sebenarnya kita ini dihadapkan kepada persoalan ketidakpercayaan sebenarnya. Jika misalnya tadi ada pemilihan kota kosong gitu ya, katakanlah kota kosong yang menang, ya kan? Nah pada akhirnya juga pemerintah pusat nanti akan menunjuk PJ untuk memimpin di wilayah yang bersangkutan gitu. Nah artinya kita akan berputar di situ-situ saja gitu loh. Nah tidak menjawab akar persoalannya gitu. Nah mungkin yang bisa menjawab akar persoalan solusinya menurut Bang Ama mungkin seperti apa gitu. Langsung kita yang itu bisa menjadi diskusi politik yang sangat panjang lagi. Kita bicara sistem politik, sistem pencalonan dan sebagainya. Tapi untuk pertanyaan yang sama, Bang Arman, sebetulnya kalau kita bicara bagaimana pilkada atau pemilu itu bisa melahirkan pemimpin yang punya kapasitas dan integritas, itu kita bicara berapa hal ya sebetulnya. Pertama, soal kepastian dan penegakan hukum. Kemudian yang kedua itu soal akuntabilitas penyelenggaraan pemilihannya dan juga kualitas penyelenggaranya KPU dengan Bawaslu. Kemudian yang ketiga itu soal netralitas ASN. Kemudian yang terakhir itu soal kapasitas pemilihnya sendiri. Dan kalau kita melihat keempat variabel per hari ini, sebetulnya kita tidak punya dasar untuk berharap, gitu ya. Ya, tetapi orang Latin bilang begini ya, dum spiro spiro, selama saya masih bisa bernafas, saya masih bisa berharap, gitu ya. Dan kata Prof. Manis, saya mengutip lagi ya, pemilihan itu bukan untuk mencari pemimpin yang baik, tapi mencegah yang terburuk untuk memimpin gitu. Saya kira itu yang mungkin kita perlu perhatikan. Tambahan terakhir, menghapus partai politik. Ya, Sobat Lingkungan, pembahasan pilkada ini makin seru, termasuk kenapa Greenpeace kali ini fokus terhadap pilkada Jakarta dan Papua. Ada dua alasan sebenarnya. Pertama, karena Jakarta ini tetap menjadi pusat ekonomi dan kiblat pembangunan nasional, terlepas dari statusnya yang membingungkan sekarang ini gitu. Dan di sisi lain, Papua menjadi sasaran pembangunan yang berwatak ekstraktif. Pemerintah berencana membabat hutan-hutan tersisa di Papua untuk proyek seperti food estate. Padahal, hutan Papua adalah benteng terakhir Indonesia dalam menghadapi krisis iklim. Kita masih akan bahas soal seberapa penting dan genting pilkada tahun ini, termasuk berbagai persoalan yang terjadi di Jakarta dan Papua pada bagian 2. Stay tune ya!